Oke. Iya. Saya menjawab yang terakhir dahulu, soal mana yang harus didahulukan. Coba caption yang kedua. Penjelasan saya tadi sudah jelas. Ketika kita berbicara putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90, kedudukannya setara dengan undang-undang, clear. Tidak ada yang dibantah. Tetapi pada saat yang sama, satu paket, 231 mengatakan bahwa pendaftaran, verifikasi, dan seterusnya ini diatur dengan peraturan KPU. Mari kita kemudian tidak usah melihat putusan 90, ketika undang-undang ini belum diubah, bukankah kemudian peraturan KPU yang menjadi dasar pelaksanaan dimaksud, baru kemudian surat keputusan. Ini urutan-urutan prosedurnya. Nah, hampir semua langkah-langkah KPU dengan urutan-urutan semacam itu. Karena apa? Karena regulasi KPU ada namanya Peraturan KPU nomor 1 tahun 2020 tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur soal itu. Bahkan di masa saya, karena kebetulan di situ waktu itu belum ada konsultasi, tanggal 6 Juli putusan MK soal KTP boleh masuk. Malamnya langsung keluar peraturan KPU. Bukan surat keputusan KPU, bukan surat edaran. Peraturan KPU langsung diubah dan 9 Juli bisa dieksekusi. Tapi memang saya memahami bahwa pada saat itu belum ada fase-fase konsultasi dan seterusnya. Untuk menjelaskan sejauh ini, kecuali kemudian ketika bicara soal putusan putusan kuota perempuan, saya belum melihat KPU menindaklanjuti dalam bentuk peraturan KPU untuk kasus itu. Tetapi langsung dengan berkirim surat, mohon nanti dikoreksi kalau ada pernyataan saya yang salah soal itu. Keberatan majelis situasinya tidak demikian. Kemudian sudah pernah kami bawa ke RT. Tolong kasih kesempatan. Pak Hasim, Anda bisa keberatan tapi nanti disampaikan melalui instrumen alat bukti saudara. Nah, kemudian berkaitan dengan tindak lanjut putusan MK menyangkut perpanjangan kepala daerah, saya tidak masuk dalam ranah ketika bicara soal apakah kemudian tidak lanjuti dengan peraturan pemerintah atau tidak. Tetapi saya berbicara dalam kompetensi saya sebagai seorang mantan penyelenggara pemilu, maka seluruh regulasi putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan regulasi KPU itu sendiri ditindaklanjuti dengan peraturan KPU, jika diperlukan baru turun kemudian dengan keputusan KPU. Kemudian menyangkut masalah termohon berkaitan dengan pertanyaan soal berita acara tanggal 28, saya mungkin masuk dulu dengan berita acara tanggal 27 yang saya sebutkan sebagai sesuatu yang salah. Kenapa? Kalau kemudian argumentasinya bahwa tanggal 26 itu baru pemeriksaan kesehatan, tanggal 27 baru diberikan tanda terima, maka itu tadi saya sampaikan di pas angka 4 bab 4 huruf D, hak pasangan calon manakala misalnya kemudian ada yang tidak lengkap menjadi kemudian hilang gara-gara tidak bisa mendaftar kembali pada masa pendaftaran sampai tanggal 25. Itu yang pertama. Yang kedua di angka 5-nya bab 4 huruf D angka 5 itu ternyata mungkin karena tidak detail membaca, praktek di lapangan salah, dikecualikan untuk syarat kesehatan. Jadi artinya ketika tanggal 25 itu, tanggal 19 itu memberikan berkas, lengkap tidak berkas, ya sudah kasih berita acara. Bahwa di situ tidak ada syarat kesehatan, itu dikecualikan.